sekitar totalnya mungkin ya Pak ya, kalau lahan yang akan kita bikin jadi waduk, jadi embung, itu 3,6 hektar Pak. Jadi kalau dikonversi ke 1 juta itu udah 36 miliar sendiri tuh tim itu. Nah sementara kalau jalan kan selama ini juga sudah ada, itu tidak kita hitung. Ada di bawah di selatan yang bukan wilayah kita. Jadi kita akan gunakan dana CSR ya Pak Diki, karena itu bukan di tempat kita. Jadi kita pun juga sebenarnya tidak bisa membiayai atau membangun di situ. Jadi kita akan menggunakan dana CSR. Nah sementara yang ada di lingkungan baik yang melewati dan sebagainya, kita upayakan sekecil mungkin sebetulnya tidak mengambil lahannya para bapak-bapak ya di sini ya, para tenan gitu. Kecuali yang memang sudah kita terpaksa kita lakukan. Contoh Pak, adikarya misalnya. Nanti adikarya itu kami akan sosialisasikan seberapa jauh, seberapa luas areanya terambil. Karena gitu ya, karena kami sangat kesulitan untuk membebaskan lahan yang ada di situ, yang ada makamnya. Ya, ini makamnya makam Batak ya, jadi mereka membebaskan pun juga harus persetujuan keluarga, nilainya juga cukup besar, diupacarakan. Wah kami udah didesak seperti itu, ya sudah kami sebaiknya tidak melewati itu gitu. Nah itu, kemudian juga ada di bawah warga yang hanya terbebas 20 meter saja gitu ya. Mereka minta dibeli untuk semuanya. Sudah, kita pun juga lewatin aja gitu. Karena padahal ini untuk kepentingan warga juga gitu. Nah itu yang dilakukan sama kita. Jadi Bapak Ibu ya, mari kita sukseskan program ini ya. Mudah-mudahan yang terkena dampak betul-betul ya itu tidak mengganggu secara operasional, tapi untuk yang dilewati mohon dapat diantisipasi saja. Nah seperti apa sebetulnya proyeknya nanti akan dijelaskan sama konsultan kami dan konsultan BWS juga. Jadi Pak Diki nanti kita mungkin kalau ada sesi tenant gathering ya, kita akan paparkan ke seluruh tenant rencana besar ini. Tentunya saya ingin paparkan tuh kalau sudah kita bisa terlihat mulai Pak gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kalau bapak-bapak yang dipanggil di sini sih saya ingatkan Pak, ini bapak nanti akan ada ini. Kalaupun ada yang terkena dampak itu kami harus mendapatkan surat kesediaan lahannya terambil ya, lahannya terambil. Nah itu akan kami bawa ke BWS, BWS akan bawa ke pusat ya, ke PUPR, di mana di PUPR itu nanti diyakinkan bahwa KIM memang bisa membebaskan lahan tersebut. Nah ini yang diharapkan proses ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti akan ada khusus untuk yang memang betul terdampak ya. Jadi kalau terdampak itu KKM dan adikarya aja ya, kayak cuma 2 itu aja. Jadi kalau bapak-bapak mungkin hanya depannya aja, tapi harus tahu bahwa itu akan ada kegiatan besar di depan wilayah kerja bapak. Pengantar saya itu saja Pak. Ada yang mau tambahkan? Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung ya, Bapak dulu. Atau mau saya dulu? Yang ini dulu. Oh iya, satu lagi kita sudah lakukan sosialisasi itu ke UMSU ya, ke UMSU. Jadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu salah satu juga yang terdampak. Tapi karena itu beda di bukan di lokasi kita, tapi itu juga akan terkena proses proyek ini juga. Nah itu kami sudah lakukan sosialisasi secara khusus. Nah berikutnya nanti ke KKM dan ke adikarya kita akan juga lakukan sosialisasi. Silakan Pak. Jadi mungkin kami sebagai konsultan kebetulan yang ditunjuk untuk mendesain menjadi budget kawasan itu dan sekitar itu. Mungkin saya lebih bicara lebih banyak itu masalah teknis Pak, bukan masalah teknis, bukan mungkin ada sendiri
kami mau menggambarkan aja, menyampaikan. Ini adalah kondisi eksisten yang telah kami simulasi. Jadi akibat ada aliran di hulu, jadi sebelumnya sebelum ada pembangunan, memang ada beberapa jalur yang masuk ke outlet ke belakang. Jadi dari sebelah tol ini ada jalur, terus kemudian dari tengah ini adalah saluran yang tengah ini mengarah ke hilir juga. Maaf, ini saya kecilkan. Nah, ini adalah saluran yang sebelumnya. Sebelumnya saluran ini adalah berada di tengah di kawasan Karimun yang membuang ke hilir. Kemudian di sebelah timur ini ada juga saluran yang membentang dari sebelah kiri daripada Sungai Kelar. Ini ada saluran juga ke hilir, Sungai Kelar ke hilir. Ini juga merupakan pembuangan. Namun adanya perkembangan kawasan dari kawasan industri, sehingga aliran yang harusnya ini lewat tengah ini berubah menjadi ke kanan ini. Yang akhirnya sebenarnya awalnya itu juga melalui saluran yang dibuang ke hilir. Namun kemudian ada juga saluran yang dibuang melalui wilayah UMSU. Ini pertama awalnya kecil, sekarang sudah menjadi besar. Ini yang langsung berhubungan dengan outlet Sungai Kelar. Sedangkan untuk bagian di kawasan industri dan masyarakat sini, ini masih terus dibuang ke arah hilir di jalur tengah ini, melewati perumahan yang di lingkup daerah Matupun juga, mungkin satu daerah yang daerah sini. Cuma untuk kolom retensi ini tidak merupakan bagian daripada aliran yang di kawasan industri Medan. Jadi kawasan industri Medan ini ada buang ke hilir ini, ada Y ini Pak ya, saluran, dan ini sampai ke arah hilir di sepanjang jalan yang ke arah Matupung. Ini saluran existingnya. Saat ini akibat adanya pembangunan tersebut dan kapasitas daripada saluran yang ada ini belum mencukupi, sehingga adanya backwater, artinya aliran di bagian hulu ini tidak bisa masuk ke saluran yang ada. Ini penyebab yang pertama. Di samping itu yang kedua, Sungai Kerak ini sendiri ada titik-titik yang masuk ke daratan, artinya tidak terlindungi aliran Sungai Kerak yang meluap akibat adanya pasang di bagian hilir, sehingga masuk juga ke lahan-lahan pemukiman maupun kawasan industri Medan. Inilah backwater yang terjadi dari Sungai Kerak. Untuk bagian demikian juga untuk kawasan industri Medan, ini saluran-saluran tersier menurut kami sebenarnya sudah bagus ya. Kami juga mengkaji saluran tersier. Namun akibat adanya kapasitas saluran yang sekunder tidak mampu, akhirnya timbul backwater yang akhirnya mengenangi daerah kawasan industri Medan. Nah, seperti tadi disampaikan Pak Dirut bahwa memang ada rencana dari BWS, biar nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan ya, dari SP yang tahun 2021 masalah 2023 ini rencana dari saluran lewat Jalan Kalimun terus sampai ke hilir, ini akan jalan. Namun adanya obstacle masalah pembebasan lahan di daerah sini, ini akhirnya dari Pemko juga tidak mampu untuk membebaskan. Akhirnya mungkin harus ada jalan keluar lainnya. Nah, salah satu jalan keluar ya kita memanfaatkan kondisi eksisten yang ada, yang daerah dulu ini masuk ke UMSU, kita bagi khusus untuk jalur KIM dan masyarakat sekitarnya. Ini kita teruskan melalui jalur KIM yang nantinya akan membuang outletnya ke Sungai Kerak, dan di mana di sini ada direncanakan juga adalah kolam retensi.
air hilir. Dengan adanya normalisasi ini, tentunya ada bagian-bagian dari kawasan KIM yang akan terganggu, baik saat pelaksanaan maupun untuk pelebaran saluran. Pelebaran saluran, terutama di jalur 1 ya, kita sebut jalur 1 untuk daerah hulu. Ini ada tanah masyarakat, maaf saya lebarkan sedikit. Ini ada tanah masyarakat. Nah, nantinya akibat saluran ini tidak bisa dilebarkan lagi, sehingga kami mengusulkan adanya tambahan saluran untuk membantu mengalirkan genangan yang ada di hulu. Ini karena saluran lagi. Tentunya saluran ini akan melalui tanah milik masyarakat dan juga ini PT KKN sampai di daerah sini, daerah jalan pertemuan jalan Kalimunang. Ini ada pelebaran daripada saluran ini sendiri. Mungkin nanti kalau misalnya jalan 6 meter, kalau salah dilebarkan kanan kiri mungkin 1 meter, kalau ditambah dengan nanti mungkin Pak Kes bisa bantu ya, berapa dicantumkan yang pelebarannya ini. Ini kita sampaikan juga pelebarannya. Mungkin ada yang bagian ini terkena terhadap bangunan dinding pagar. Nah, nantinya tentunya kalau ada dinding pagar itu nanti akan dikembalikan kembali. Dinding pagarnya akan dibangun lagi seperti dengan yang ada saat ini. Namun memang harus ada kerelaan tanahnya untuk dipakai untuk sebagai pelebaran dari saluran itu sendiri. Nah, ini kami bilang tergenang karena ini kita masih menggunakan data lama. Data lama tentunya saat ini mungkin sudah ditimbun ya daerah sini, jadi nggak ada genangan. Itu daerah sini. Namun memang daerah-daerah lainnya seperti di Karimun, simulasi kami menunjukkan bahwa memang ini daerah genangan. Selanjutnya kita mengikuti saluran existing dan semuanya ini masih masuk tanah milik KIM atau fasilitas yang ada di KIM, baik jalan maupun bantaran daripada jalan itu yang akan kita manfaatkan untuk pelebaran saluran. Dan selanjutnya akan mengarah ke tanah atau lahan milik UMSU, di mana tadi dan beberapa kali ini kami melakukan audiens dengan UMSU dan koordinasi untuk penggunaan lahan di daerah UMSU. Ini di mana nanti untuk outlet ini, karena Sungai Kera ini juga mengalami penanggalan, baik di normalisasi nanti ada pengaruh juga pasang surut, maka untuk mematus dari saluran air yang dari saluran ini, kita masih memanfaatkan pompa, Pak. Jadi saat ini yang ada di KIM menggunakan pompa memang benar, cuma memang kapasitasnya pompa terbatas. Nah, nanti kita menggunakan pompa yang boleh dikatakan cukup besar, ada 4 pompa yang bergerak dengan kapasitas masing-masing pompa itu 5 meter kubik per detik. Jadi saat-saat pasang atau saat-saat air Sungai Kera meningkat, untuk mengeluarkan dibantu dengan pompa ini. Demikian untuk jalur yang bagian hulu. Sedangkan untuk bagian KIM sendiri, yang kami tata ini adalah setelah lewat jalan tol. Sebenarnya menurut kami ya, di daerah hulu ini harus ada penataan juga. Artinya yang kami lihat di lapangan Pak, ini mungkin juga catatan buat KIM sendiri, ada saluran air baku lewat bawah gorong-gorong, ada saluran listrik juga lewat bawah. Ini sebenarnya tidak boleh mengganggu kapasitas daripada saluran itu sendiri. Ini harus ditertibkan sebenarnya. Kalau misalnya bisa ada jalur sendiri, mungkin bisa menggunakan
bisa kita membuat dan gak mengganggu bangunan di atasnya selama tidak ada tiang pancang dan sebagainya, Pak. Ini masih bisa menggunakan HDD. Jadi pipa-pipa itu bisa dipindah ke arah situ, Pak. Ini masih menggunakan existing, namun di jalur-jalur tertentu kami mulai daerah Nias. Ini akan kami usulkan sebenarnya untuk pelebaran daripada salurannya. Di samping pelebaran, kami rencanakan adalah karena kapasitas di jalur 3 yang kita sebut, jalur 3 yang existing ini boleh dikatakan kurang, sehingga adanya backwater yang air yang di Kim ini tidak bisa masuk ke saluran yang ada. Akhirnya kita membuat merekayasa mana yang bisa dimanfaatkan. Kita usulkan, ini memang masih belum disetujui oleh PUPR, tapi usulan kami ini adalah membuat saluran atau kanal di sepanjang jalan Nias ini. Kebutuhan saluran ini kurang lebih total lebarnya adalah 7 meter, namun karena adanya fasilitas atau utilitas yang ada di berem jalan yang kanan kiri, sehingga kami rencanakan adalah di bagian tengah atau median jalan. Ini yang akan kami potong separuh-separuh 3,5 meter atau kurang lebih kalau sama kaki dari saluran atau mungkin bisa 4 meter. Ini sepanjang Nias sampai ke pertemuan dengan jalan Karimun. Selanjutnya kami akan memanfaatkan berem jalan yang sebelah kiri kalau ke arah timur. Di kiri kita perbesar saluran yang ada yang sudah besar itu kita besar lagi menjadi 7 meter sepanjang ini. Nah, nanti mungkin ada teman-teman yang ada terganggu, mungkin ada plat jalan masuknya yang terganggu. Nah, ini mungkin akan kami buat konstruksi yang bisa cepat. Mungkin kita pasang box culvert supaya aktivitas itu tidak terganggu terlalu lama. Ini mungkin rencana kami. Jadi box culvert kalau lebarnya ini 7 meter, ini kita bisa bagi box culvertnya 3,5 kali 3,5. Ini kita rencanakan seperti itu supaya tenang ini akses untuk bertenang dan keluar ini tidak terganggu terlalu lama. Dari langsung pasang dan langsung pasang. Itu sampai ke arah makamnya. Ini ada makam masyarakat, tapi kita masuk ke jalan tengahnya, akhirnya belok ketemu dengan saluran existing yang sudah dibangun. Ini sampai dengan jalan yang jalan ini. Saparua. Nah, di simpang ini adalah pertemuan nantinya dengan jalur existing. Jalur existing ini dari hasil diskusi kami ini tidak akan membebani untuk daerah hilir, tapi akan dibuang ke arah sama outlet yang di terusan dari Adikarya. Ini akan ketemu di sini nanti. Jadi yang ke arah hilir ini kita tutup sehingga ada nilai manfaat juga dengan masyarakat daerah hilir, artinya mengurangi genangan di daerah hilir. Ini terus sampai menuju ke Adikarya. Nah, di Adikarya ini memang ada obstacle juga, ada tanah yang seperti yang disampaikan Pak Dirut, bahwa ada makam di sini yang harus dibebaskan, sehingga kami rekayasa di bagian ujung ini akan terpotong sedikit, kita belokkan sedikit, kemudian masuk. Ini batas tanah masyarakat dengan hijau ini. Masyarakat, batas tanah masyarakat dan pemilik Kim, masyarakat dan Kim. Ini masyarakat yang ada makam dan ini ada Kim. Makanya kita belokkan seperti ini
Dan nantinya mungkin akan bersinggungan di ujung dari KIM. Maaf, dari adikarya. Ini akan bersinggungan. Selanjutnya, ini adalah daerah yang bebas, boleh dikatakan tidak fasilitas apapun, kecuali adalah masyarakat jembatan sama nantinya langsung menggunakan sama dengan yang di hulu ada pompa juga, namun di bagian hilir kita akan membuat kolam retensi. Jadi artinya saat banjir besar di Sungai Kerang, ini air bisa parkir sebagian ke kolam retensi, sebagian bisa berjuang ke Sungai Kerang melalui pompa. Ini konsep yang kami usulkan kemarin dengan kita diskusikan juga dengan BPS yang nanti akan kita bawa ke DPR. Nah tentunya waktu kita diskusi di sana banyak hal-hal non teknis yang harus mendampingi sehingga usulan ini bisa dikatakan layak. Mungkin selanjutnya ini yang bagian teknis yang bisa kami sampaikan. Yang ada tambahan bagian non teknis Pak Bahtiar. Baik, izin Bapak, perkenalkan saya Bahtiar Maulud Sutagaul dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Utara. Kami perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk wilayah sungai Belawan Padang. Jadi yang Bapak berada sekarang itu berada di wilayah sungai Belawan Padang namanya Pak. Mungkin teman-teman dari kami juga sudah sering bersama dengan kami bekerjasama di wilayah proyek. Nah, mungkin beliau juga sudah tahu. Jadi begini Pak, terkait dengan yang banjir ini kami programkan dan kami usulkan untuk dikerjakan melalui dana loan. Ini loannya adalah loan World Bank. Nama kegiatannya adalah NUPRED, National Urban Resilience Project. Jadi dia memang merupakan proyek pengendalian banjir secara nasional. Itu yang pertama. Kemudian saya sampaikan yang kedua adalah untuk mendapatkan proyek NUPRED ini bukan hal yang gampang Bapak. Saya menyampaikan berkali-kali kepada Pak dan kepada Ibu sebagai perwakilannya tim. Ini bukan hal yang gampang. Banyak hal yang harus dilengkapi Bapak, dan mungkin bagi sebagian Bapak yang ada hadir di sini juga sudah siapa tahu ada yang sudah pernah merasakan bekerja sama dengan proyek. Mereka punya standar administrasi sendiri, standar sosial sendiri, standar desain sendiri. Jadi kami mencoba memenuhi kriteria ini. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa Bapak, karena saat ini kami dalam masa proses pengusulan. Itu pun karena KIM datang kepada kami untuk membawa program yang baru. Kami sudah punya desain sebelumnya untuk KIM, karena KIM merupakan bagian dari ESP. ESP itu adalah Engineering Service Project. Itu dilaksanakan di 2023 hanya berupa desain. Dan desain itu yang disampaikan oleh Pak Padlu tadi Pak, dari selatan sampai ke utara hingga ke ujungnya Sungai Kerang. Tapi itu tidak bisa kami lakukan karena berbatasan dengan masyarakat yang tidak bisa dibebaskan oleh Kota Medan dan Deli Serdang. Oke, tertinggal KIM. Kemudian KIM mencoba menangkap program ini dengan menjanjikan banyak hal. Yang pertama, pembebasan tanah. Yang kedua, operasi dan pemeliharaan, termasuk pintu dan saluran. Jadi kami pun menyambut baik Bapak, walaupun dalam waktu yang singkat, kami hanya ditarget sampai bulan 10 harus menyelesaikan seluruh dokumen termasuk dengan yang akan Bapak siapkan. Izin Bapak ya, sebelumnya saya sampaikan dulu Pak, kita baik-baik saja di depan Pak, karena kami nggak bisa menjanjikan apa-apa ya Pak. Ya,
pembebasan tanah. Jadi kemarin disampaikan oleh Pak Dirut, disampaikan oleh timnya Pak Dirut juga bahwa menurut jalurnya konsultan bahwa ada 11 tenan seperti yang hadir pada saat ini yang akan terpengaruh atau terdampak terhadap pekerjaan. Berkaitan dengan World Bank tadi, mereka meminta sebelum dilakukan pembebasan tanah atau sebelum dilakukan koordinasi terhadap itu, terlebih dahulu kami harus meyakinkan mereka dengan menyampaikan surat pernyataan, Pak, dan itu hanya di-deadline hingga hari Jumat ini. Oke. Hingga hari Jumat ini, karena kami berencana Senin akan ke Jakarta dan membawa proyek ini ke sana. Diterima tidak diterima akan kami kabari. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Baru setelah itu Bapak, kalau ini diterima, akan ada kunjungan lanjutan. Namanya mission. Itu akan dilakukan oleh World Bank. Mereka tidak akan mau proyek ini berdampak apapun, sedikit apapun, selevel apapun terhadap kondisinya mereka di dalam memberikan loan. Jadi mau mereka adalah zero social, zero environment. Jadi tidak boleh ada masalah, Bapak. Dampak sosial termasuk dengan lalu lintas, mereka tidak akan mau kalau ada masalah. Jadi akan ada wawancara secara insidental dan tiba-tiba Pak mungkin akan ke perusahaan Bapak masing-masing. Dan kami tidak akan tahu itu. Ya. Jadi kalau kami menyambut baik Pak pada hari ini, Pak Dirut bersama dengan teman-teman di KIM membuka pembicaraan awal dengan 11 tenannya Bapak yang memang terpengaruh menurut beliau dan memang terdampak full langsung dengan proyek yang sudah direncanakan oleh si konsultan. Berikutnya Bapak adalah saya sampaikan sekuensinya dulu ya Pak. Jadi nanti kami akan berangkat ke Jakarta Pak, membawa proyek ini ke sana. Tapi tidak akan membawa kerugian dari KIM. Maaf sebelumnya, karena kami tidak bisa membawa perusahaan di dalam proyek pemerintah. Kami hanya akan membawa keluhan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Kita langsung buka-bukaan aja Pak. Iya. Terus terang, saya terhadap desainnya konsultan saat ini, saya belum puas Pak. Tapi nanti akan kami patenkan lagi. Karena belum menyangkut terhadap luas genangan yang ada di selatan, yang di daerah Mabar Pak. Yang berdekatan dengan tadi apa namanya? PTKKM ya? PTKKM itu di daerah Mabar ya Pak ya? Ya. Yang berdampak dengan yang di situ. Jadi kan butuh sebenarnya Pak, butuh sampai dengan ke situnya. Berikut dengan analisis nekralnya. Nah, karena itu akan membawa sekalian ke sana, supaya kami akan membawa bahwa kami ingin mereduksi lah Pak. Kalau menghilangkan Pak, hanya Tuhan yang bisa menghilangkan. Mereduksi lah kami bilang Pak ya, mengurangi kan. Iya Pak, ini kan bukan ini kita kan. Menguranginya Pak, secara ilmu hidrologinya menguranginya Pak yang ada, nggak bisa mengatasi, tidak bisa menghilangkan, ya mengurangi Pak, mengurangi dampak genangan yang terjadi di hulu dan di daerah KIM masuk di dalam program itu. Jadi sekalian Pak kami bawa ke sana, begitu kira-kira. Jadi mungkin bapak-bapak di sini bisa membantu kami, bisa membantu Pak Dirut, sama-sama kita Pak. Mudah-mudahan proyek ini bisa berhasil, kita bisa laksanakan di lapangan. Terima kasih banyak Bapak. Maaf, tadi saya tidak memulai dengan salam, tapi saya tutup dengan salam ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Bahtiar dari BWS, Pak Fadil juga dari konsultan. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ini penting kenapa sosialisasi ini
kunjungan dan wawancara tentunya nanti akan juga akan ditelusuri juga, diusahakan siapa yang mengikuti acara sosialisasi ini. Jadi untuk KKN nanti akan khusus besok ya Pak ya, itu udah dijadwalkan. Ya sekaligus juga kita nanti sampaikan terkait dengan deadline yang hari Jumat tadi. Jadi Bapak Ibu mohon pengertiannya juga bahwa kami ini gitu ya, ini terutama Pak Diki lah ya, sama pengurus Asperkim nih, ada Pak Nenggolan juga, ada Pak Daulay juga. Isu banjir kan dari dulu gitu Pak, ya. Dari dulu terjadi gitu, tapi sepertinya Kim juga nggak berdaya juga gitu karena menyangkut juga lahan-lahan di luar Kim gitu. Jadi sudah ada DED yang dibikin oleh PUPR juga tidak bisa kita lakukan. Termasuk Kim dari sejak tahun 2018 gitu ya, itu sudah menyediakan lahan seluas 3,6 hektar untuk dijadikan embung, itu juga tidak bisa kita lakukan. Jadi ini sebuah kesempatan yang baik. Jadi ketika ini pun disegerakan, ayo kita sambut ya Pak Diki ya, kita segera untuk kita bisa lakukan percepatan pemenuhan yang tadi yang non teknis yang disampaikan Bapak Tia tadi. Beberapa yang kita memang ya khawatirkan tadi, saya nggak tahu bilang apa nanti kalau ternyata waduh ada sesuatu yang nggak bisa kita penuhi kan sayang sekali, ini kesempatannya jadi terlewat gitu. Nah tadi ada 3 yang konsultan ajukan juga, apakah semuanya dikabulkan ya belum tentu ya Pak Bajar ya sama Pak Paldun ya. Jadi yang jelas sih bagi kami sebetulnya yang sangat leluasa untuk kita buat konstruksi tanggul yang lebih baik dan lebih lancar gitu, itu adalah yang di tengah di Boulevard tadi ya, dimana itu secara luasan pun kalau kita ambil 4 meter atau 3,5 7, nah itu yang jalur hijaunya pun rencananya juga akan direndahkan ya, supaya itu jadi daerah resapan juga, jadi itu bisa mendukung kanal yang akan kita bangun. Mudah-mudahan nih komplain-komplain dari teman-teman juga bisa dilakukan ya. Dan segera juga kami di PKI kita akan mensosialisasikan ini juga kepada pihak wali kota dengan pihak Bupati Deli Serdang. Jadi kalau gubernur sih, waduh udah sering kali kami beberapa kali gitu. Tapi Pak Gubernur sekarang itu sudah mengetahui kondisi banjir yang sekarang terjadi ya, karena beliau pernah ke Matubung ya, menerima keluhan dari masyarakat. Nah, rencana yang sekarang ini tentunya akan kita sampaikan dan saya yakin ini akan didukung oleh Pak Gubernur, Bupati Deli Serdang maupun Wali Kota Medan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ya, ini kesempatan yang baik untuk juga bisa kita sama-sama memperbaiki konsep yang ada. Demikian, silakan Pak Diki, ada yang mau sampaikan? Sebelum teman-teman. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi, terima kasih. Jadi kami sangat bersyukur benar-benar ada tindak lanjut Pak ya mengenai penanganan banjir di Kim ini. Nah, seperti kita ketahui bersama, tadi dari BWS bilang bahwa harus ada persetujuan Pak ya dari 11 tenan yang mengalami dampak. Nah, saya belum tahu yang sudah pasti sih KKM ya, sebab lahan di dalamnya pasti terpakai. Cuman yang lain, kalau hanya ada pengerjaan proyek di luar ya, di jalannya perusahaan tersebut, nah mungkin kepada tenan tersebut harus dijelaskan dan mereka harus melaporkan kepada pimpinan ya, sebab ini akan meminta surat persetujuan dari masing-masing perusahaan dengan surat dengan stempel yang resmi. Jadi
kita sih minta supaya disampaikan dengan jelas kepada tenan seperti apa nanti proyek yang akan dikerjakan. Nah kemudian dari proyek nanti dari PT Kim apa yang akan dilakukan, ya seperti disampaikan tadi akan dibuat apa, kalau akan dikorek, ya mungkin akan dibuat temporary jembatan seperti apa Pak, ya yang penting keluar masuk transportasi perusahaan itu tidak terkendala. Ya, kalau namanya proyek ya pasti kita harus berkorban Pak. Ya, pembuatan parit di Medan juga semua rumah tangga berkorban tuh. Ya, nah itu sih mungkin bisa disampaikan kepada pimpinan perusahaan, dan di sini kami meminta kepada KKM. Ya, soalnya itu yang paling berat Pak. Ya, paling berat. Baru dibeli tanahnya sudah mau dipakai, harus berkorban. Belum ada profit Pak. Ya. Ini sinar Mas Bro Pak. Ya, cukup besar. Pak Pandu nih itu Pak. Itu disuruh Pak berarti ya. Memang kalau dari rencana yang dulu Pak, ya kita tahu lebih tidak mungkin karena cukup banyak memakai lahan dari rumah masyarakat, ya kemudian cukup banyak lahan di perusahaan-perusahaan yang di dalamnya akan dipakai Pak. Itu yang rencana sebelumnya. Tapi kalau ini hanya KKM saja yang terdampak, ya, dan kalau perusahaan yang lain sih hanya jalan di depan perusahaan. Ya, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diki. Jadi saya lupa menyampaikan Bapak Ibu, proyek PUPR membantu kelancaran kita beroperasi ini berarti yang kedua Pak. Yang sebelumnya kita dikasih bantuan untuk membangun jembatan. Ya, kalau Bapak dulu tahu jembatan kita yang melintas tol itu hanya satu, ya, hanya satu dijadikan dua arah. Nah sekarang ini udah dua bagian, masing-masing satu arah. Nah ini sangat membuat lancar di kita. Nah sekarang kita dapat juga ya bantuan terkait ini. Nah ini kita sambut juga. Satu yang penting Pak, kami selalu bilang ketika kita bicara di instansi atau di DPR atau dan lain sebagainya bahwa Kim ini adalah kawasan milik pemerintah ya, dalam hal ini BUMN, ada saham provinsi juga, ada saham wali kota juga. Nah ini di Sumatera Utara paling besar ya. Ini, dan seluruh industri yang strategis ada di sini. Saat COVID mungkin pemasok minyak goreng ke seluruh di Indonesia tuh ya keluarnya dari sini. Jadi betapa strategisnya sampai kita pun juga menjadi objek vital nasional ya. Jadi kita sudah dapat kategori objek vital nasional, di mana kalau terganggu industri di sini sudah terbayang juga akan mengganggu stabilitas nasional. Nah kita harapkan tadi apa yang menjadi harapan ya, baik dari Tenan ya diwakili oleh Pak Diki ya, ini kita bisa tanggulangi. Dan tadi kita akan nanti kirim format ya, kirim format ke masing-masing yang hadir di sini terkait dengan statement yang menyatakan kesambutan. Dan kami memang butuh Pak kerjasama ini supaya kami pun tidak gagal lagi gitu ya. Saya udah kebayang kalau gagal lagi kita mau seperti apa lagi gitu. Ini rasanya sangat sulit kita untuk bisa menanggulangi banjir di kawasan ini. Kalaupun nanti misalnya secara judul itu adalah menyelesaikan banjir di selatan, di masyarakat maupun di utara, nggak ada masalah. Kalaupun harus Kim yang dikorbankan infrastrukturnya, toh Kim pun dapat manfaat dari itu. Jadi kalau World Bank misalnya lebih senang judulnya itu adalah pengentasan,
banjir gitu atau pencegahan banjir untuk masyarakat ya nggak apa-apa. Toh bagi kita juga Kim bisa menerima dampak positifnya. Silahkan Bapak, mungkin ada yang bertanyakan nanti supaya disampaikan. Jadi tadi izin Pak, yang selain KKN itu juga ada adikarya. Ada adikarya. Jadi adikarya nanti akan ada sosialisasi khusus juga. Nah, yang membedakan memang dengan KKM, KKM itu baru beli ya lahannya di 2022, kemudian 22 Desember ya waktu itu, kemudian sedang dalam tahap pembangunan gitu. Jadi baru selesai, Pak. Iya, betul. Baru kena beban distribusi gitu. Nah itu jadi nanti kita ceritakan ya mana aja yang kenanya dan seberapa luasnya. Nah ini juga secara khusus nanti baik dari KKM dengan KKM maupun dengan adikarya itu akan ada sosialisasi tersendiri. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa dipahami ya. Saya kira itu silahkan. Kalau yang bisa. Baik Pak, sedikit ya Pak ya. Langsung saja ya Pak ya. Silakan. Persingkat waktu dengan saya Faris Pak. Jadi saat ini saya memang mewakili PTN kita. Saya juga dapat informasi bahwasannya besok akan ada pertemuan khusus Pak. Iya, betul. Jadi saya hanya perwakilan. Mungkin saya dapat menyampaikan, dapat Bapak sosialisasikan, sampaikan untuk besok kira-kira tanggung jawab kita nih setiap bulan seperti distribusi, PBB pajak, itu kan sudah tidak sesuai dengan APK-KPR yang sebelumnya kita ada, seperti itu. LKPM juga saat ini kita sedang diburu nih Pak, sama PTSP ya Pak ya. Mereka punya target investasi, jadi kita juga saat ini diburu. Otomatis nanti akan ada pengurangan investasi Pak. Ya kan seperti itu. Mungkin nanti bisa Bapak sampaikan untuk SPPT PBB ya kan lahannya memang sudah dipakai, mungkin nanti kita bisa minta surat keterangan bahwasanya terpotong kan seperti itu. Mungkin itu nanti bisa memudahkan proses negosiasi agar manajemen itu bisa berkenan lah Pak untuk mensupport program yang memang luar biasa ini. Seperti itu sih Pak. Nah, karena KKM juga sudah menjadi belum berinvestasi, maksudnya sudah berinvestasi, belum berproduksi tapi sudah disorot Pak. Nah, kemarin di Istana Maimun juga kita menjadi role model sebenarnya. Tapi kita nggak ini, kenapa? Karena manajemen belum mengekspos. Yang diekspos dulu untuk triwulan 2. Kita coba di triwulan 3 katanya gitu untuk LKPM. Seperti itu sih Pak. Mungkin bisa Bapak sampaikan juga kira-kira beban administrasi kita itu seperti pemeliharaan dan lain sebagainya itu bisa berkurang gitu, disesuaikan dengan PKKPR yang akan yang terupdate nanti seperti itu sih Pak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi memang kalau Bapak kan sudah mulai membangun gitu ya. Kalau kemarin kita ketemu UMSU kan terdampaknya selain lahan juga ada rumah pompa Pak. Gitu. Ya, jadi malah rumah pompa yang kita rencanakan itu langsung ditolak mentah-mentah itu gitu. Jadi yang asalnya di ujung itu dipindahkan ke pinggir kan gitu. Nah ini juga apakah nanti ini dikabulkan ya Pak ya, karena kan ada konsekuensi finansial juga bagi BWS kan untuk merubah strukturnya gitu. Nah termasuk itu juga Pak, jadi nanti kami sudah sebenarnya dengan konsultan sudah ada Pak ukurannya berapa panjang dan berapa lebar yang diminta. Nah itu bisa kelihatan ya Pak ya. Nah itu juga sudah kami ini, tapi kalau ini nanti kita sampaikan atau besok aja ya Pak. Besok aja supaya kita Pak ya. Nah nggak apa-apa Pak, nanti kita sama-sama Pak, kita bantu nanti kebutuhannya apa untuk dokumentasi itu juga kita akan bantu Pak support ya. Besok kita detail Pak. Ya besok kita detail. Nah mungkin khusus untuk adikarya ya, mungkin Pak tadi ada gambarnya. Jadi izin untuk teman-teman dari adikarya, kalau kita lihat jalurnya kan ini yang biru ini ya Pak, kalau dulu ya. Yang awal itu Pak. Yang awal itu kan ini Pak, jadi di pinggir kan.
Ini lebarnya hanya berapa? Baik, Pak. Yang depan Adikarya itu 2 meter, Pak? Kan kita geser ke ini, Pak. Enggak. Maksudnya ini existing. Rencana memang di biru itu Pak. Iya. Untuk Oh iya, oke. membuat apa itu smooth dari belokan saluran. Iya. Namun karena kemarin ada permintaan dari Kim bahwa Iya. untuk persetujuan Adikarya pun terlalu lama juga. Iya. Kami rekayasa seperti itu. Mereka misalkan Pak Batia juga ke existing. Existing kan kecil, ke arah jalan. Oke. Ya, jadi Yang kecil. makamnya itu kan ada di sini ya, Pak ya. Iya. Nah, ini kita menghindari sedikit mungkin kita ngambil lahan makam ini, Pak. Jadi ini berat juga di kami itu lahannya cuma sekian, tapi pemilik lahan meminta dibebaskannya cukup besar juga. Nah, nanti akan ada paparan khusus juga ke Adikarya, ya. Nanti kapan Pak Eka rencananya? Ya, Senin, Pak. Oh, Senin. Ya. Oh, tapi nanti disesuaikan dengan ini deadline hari Jumat. Oh iya. Nanti kita Ya udah. ulang deh, Pak. Oh iya, Pak. Ya, nanti kita ulang apa pertemuannya, janji ketemunya. Jadi apa aja nih yang apa yang menjadi apa area yang diambil untuk bagian dari Adikarya. Jadi ini tentunya juga kita harapkan juga baik KKN maupun Adikarya bisa dapat sinyal yang positif lah untuk itu. Dijadwalkan lagi, Pak Eka? Ya. Ya. Kalau bisa besok pagi bisa. Ya. Baik, silakan kalau mau disampaikan. Oh iya. Izin Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Karya perwakilan juga Pak. Izin Ya. dari pimpinan kita belum Ya. bisa datang. Ya, Pak. Izin menanyakan aja Pak, kalau misalnya dari BPWS tadi kan bilang desainnya belum paten gitu Pak, belum didirikan. Tapi dari kami kan harapannya pasti tidak mengganggu dari lahannya kita ya Pak, Ya. patenan kita. Nah jadi ini jalurnya itu yang warna biru itu saluran terbuka ya Pak berarti? Hijau. Turun ke hijau. Turun ke existing. Oh, turun yang dari luar pagar ya berarti ya? Iya, turun existing makan jalan nanti pelebarannya. Oke. Jadi desainnya ini warna hijau di depan memanjang muka Adikarya semua ya? Yang ini ya, Adikarya yang ini ya, Pak ya. Iya, iya. Ya. Oke, kalau misalnya desainnya ini belum paten Pak, harapannya trase ini bisa bergeser. Kita kan di depan kita itu kan tidak ada tenan ya Pak. Jadi dari Bungasari sebelumnya crossing di perempatan Bungasari. Ya. Jadi ini ngambilnya jalan itu di sebelah kanan Pak, bukan di sebelah kiri sana. Di sebelah selatan ya. Iya, sebelah selatan. Ya. Harap. Oke, nggak apa-apa. Oke. Itu harapannya ya. Jadi Iya. kemarin Ya memang gitu Pak. Dari saluran existing, dinding yang paling kiri Ya. itu kita melebarkan ke arah jalan. ya, nggak Pak sini Pak. Jadi- Kalau Adikarya itu pengennya ke sini nih. Oh, pengen apa? Ya, kalau itu udah dibahas sih Pak. Jadi gini Pak, kalau ini dibikin di sini Pak, Ya. nah itu nanti di ujungnya yang kena makam tadi Pak. Nah, pas di ujungnya balik lagi ke kanan Pak. Nah, Mana Pak? Kan di depan sini nggak ada tenan Pak. Jadi dari sini tetap kanan terus crossing ke sini. Oh. Ini di sini nah, kan itu. lahan kosong Pak sebenarnya, tidak ganggu di kita. Ini ya. Ini Pak, Belok-belok. permasalahannya adalah saluran ini nggak bisa seperti kayak jalan gitu Pak, langsung belok tegak gitu. Itu Oh, Nah, dari sini Pak. R-nya lagi Pak, nanti dibuat R lagi, mau diambil berapa radius berapa, dia udah miring ke sana Pak. Jadi nggak nekuk gitu juga secara saluran kan kecekik juga itu Pak. Oh. Oke. Apa Pak? Nanti kita bahas ya. Iya, oke. ini Mudah-mudahan besok pagi bisa kita ini. Terus harapannya itu kan kalau di Jadi luar izin ini kan mungkin itu Pak. Jadi misalnya dari selatan sini, ini dari nggak sini ke bisa, Pak. sini gitu ya. Ini ya, masuk sini kan? Ya dari sini ke sini kan Pak. Ini kan? Terus nanti ke atas gitu. ya, Ini masuk di sini langsung ke atas ini. Ya. Ya coba nanti Sama. kita. Sama aja sebenarnya kena juga.
Kalau di sini memang nggak kena Tapi langgang ganggu jalan kita sih Pak. seperti Langgang itu kan semua seperti muka kami kita Pak. sampaikan tadi Pak, dalam pelaksanaan ini kan ada pintu adikarya kan. Itu masuk ada Ini dua Pak. masuk yang ya. ini. Ini kita bisa menggunakan box cover, jadi tidak akan mengganggu terlalu lama. Jadi cepat masih bisa digali langsung dipasang box cover. Gitu. Kenapa kami usulkan di daerah ini? Yang pertama adalah satu, yang jalur yang dari sini, kalau misalnya langsung masuk sini, kan ini kurang bagus untuk Oh dia tetap posisi di kanan jalan Pak. Nge-crossnya itu pas hampir Nge-cross di lahan ini? kita, iya nge-cross lagi dia. belok-belok berapa? Kalau Belok-belok misalnya terus kami. Bapak pengen cepet juga sih Pak. Kalau misalnya diizinkan Ini itu kan lama Pak. Kami udah diskusikan, mau di tengah juga, maunya seperti itu kan. Terus supaya gak belok-belok. Atau Bapak ini kalau misalnya nggak mau belok, bahwa yang dari Bungasar ini lurus lagi, nanti nge-crossnya itu di belakang pabrik kita. Oh iya. Izin Pak, jadi kalau di sini sudah ada, nah ini Pak, Loh, ini nggak Nggak bisa bisa. Pak, outletnya itu udah ini. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah ini ada tanggul ini Pak, sorry, ada rencana Relasi. waduk Pak. Hmm. Ya, ini kolam, jadi kalau tadi Bapak maksudnya ke sini terus ke sini gitu kan Teruskan Pak ya. lagi, Nah itu malam balik itu lagi. malah kami agak susah untuk membebaskan lahannya Pak gitu, karena ini lahan masyarakat sih. Nggak apa-apa Pak, nanti kami intinya secara resmi kepada yang Bapak ada lagi? Pak, sedikit. Silakan. Mohon izin Bapak, Ya. Wira Pak dari Laulinda. Oke. Sejauh ini kan memang drainase kita kan alhamdulillah sangat baik ya Pak. Ya. Tidak ada banjir sama sekali. Ya. Cuman kan park itu kan ada sekitar 3 meter kalau nggak salah. Ya. Dengan adanya program ini, park itu kan akan bertambah menjadi 5 meter. Ya. Untuk saat ini memang air itu hampir mendekati atas Bapak. Dan dengan ada yang alhamdulillah dengan program ini supaya itu nggak jadi was-was lagi Ya. kita Pak untuk Ya. mendekatinya. Ya tadi sih Pak ada beberapa sampah yang mendekati Ya. jembatan Boleh. jadi itu sih yang agak meluap sedikit sih. Oke. Itu aja sih Pak tambahan. Ya, Pak, kalau yang rutin gitu, kalau misalnya Bapak merasa itu harus kita bersihkan, ya, Bapak silakan foto, nanti sampaikan ya ke teman-teman, ke Pak Eka. Ya. Itu kita juga punya alat mini eskavator yang bisa langsung bergerak, Pak. Itu nggak ada masalah, Pak, ya. Jadi cuma kalau keluhan dari Kim 5 tuh kemarin pernah ada, Pak, tolong dong minta alat beratnya. Ini ada kasur hanyut, kasur hanyut, Pak. Jadi saya cek dulu itu kasurnya jangan-jangan dari PHP om. Daripada ulah itu. Karena itu dia kan. Jadi kalau sekedar sampah gitu sih ya itu, tapi nggak apa-apa, kita bisa lakukan itu pembersihan segera ya. Nah, jadi kalaupun nanti ada pelebaran Pak, sebetulnya itu juga membantu dari sisi Bapak kelancaran tadi ya, arus. Kemudian nggak usah khawatir, jembatan juga nanti diganti. Ya. Jadi memang kalaupun nanti Bapak bilang misalnya Pak hampir nyampe gitu. Oh nanti kalau udah lancar ke sana kan Ya, Pak. akan ya lebih rendah gitu ya Pak. Ya kita berharap semua. Nah kita juga didukung oleh UMSU karena UMSU nanti akan juga terkena dan dia akan ditempatkan pompa yang cukup besar gitu ya di situ. Kita udah koordinasi dengan mereka. Karena belum dibangun aja kawasan mereka banjir hujan sebentar aja langsung tergenang. Jadi pas dari BWS menyampaikan ada program ini, mereka menyambut sekali gitu. Termasuk mereka akan mengorbankan untuk dijadikan rumah pompa. Makasih Pak. Ada lagi? Nah, Bapak kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadirannya. Jadi nanti akan ada surat ya pernyataan untuk mendukung program ini. Jangan khawatir kalau keadaan jembatan dan lain sebagainya yang terdampak itu akan dikembalikan ke posisi awal ya. Kalau jembatan ya tentunya tambah panjang. Kemudian juga kami mohon dapat segera dibalas ya, karena tadi kami harus berjanji juga untuk bisa menyampaikannya segera mungkin. Berikutnya juga ya mohon doa lah begitu ya intinya.
Pak Diki, jadi terutama ini ya kita PR kita bersama nih, pengurus Asperkim, jadi asosiasi di sini ada asosiasi Pak Badian, jadi asosiasi perusahaan kawasan industri Medan. Jadi disinilah tempat kita berdiskusi, berdialog, negosiasi tarif dan lain sebagainya kita lakukan secara musyawarah, termasuk urusan-urusan ini lah. Jadi kalau kemarin PR kita waktu saya masuk 2016 itu jembatan, banjir, sama kriminalitas, ya. Jadi kalau jembatan sudah, mudah-mudahan banjir juga sudah. Nah nanti tinggal kriminalitas nih Pak ya. Jadi ya Medan sebagai kota para ketua nih, bagaimana nih kita bisa sama-sama ya jangan ada pemalakan lagi gitu ya. Industri bisa aman dan tidak ada gangguan sosial yang berdampak pada kegiatan usaha kita. Karena judulnya ini rapat koordinasi Pak panitia, jadi ada nasinya Pak. Jadi silakan Pak. Kalau tidak ada saya tutup dulu ya Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Bila ada, assalamualaikum.